kemudian kayak ini aku lagi ngerjain ada pesanan dari eh, salah satu ekspedisi di Banjarmasin, ekspedisi Hmm. jangkauannya sampai Kaltim dia, Kalselteng, Kaltim gitu. Nah dia mau minta bikinin video, kita bikinin breakdownnya, breakdown RAB ya. Itu aku masukin harga untuk praproduksi. Praproduksi aku masukin. Kenapa? Karena di praproduksi ada bentuk-bentuk yang harus dihargai secara materi. Yang pertama, ada jasa untuk membuat naskahnya, ya nggak? Yang kedua, Betul. ada jasa untuk di unit manager untuk survei tempat. Iya, penting. Itu kan kita perlu bensin, terus ngelobi, Iya. kita perlu makan. Artinya kita sudah mulai kerja itu ketika praproduksi. Makanya basic untuk tahu menentukan harga adalah ya 3 tahap produksi: praproduksi, produksi, post produksi. Nah hitung aja itu, gampang kan? Produksinya syutingnya berapa hari? Nah 1 hari dibagi, Karena makan satu gitu ya. ya makan berapa, kru, transportasi, Post pro pulang nih itu. ya post pro tuh banyak yang nggak ngitung soal internet. Kalau Nah, ya kalau intensitas kita bekerja itu 1 bulan itu 4 kali katakan begitu ya, artinya kan kita perlu hitungan itu per minggu. Nah listrik rata-rata kita menghabiskan listrik sekarang bisa dihitung dari ini ya, apa namanya, token ya, token. pakaian listrik. Nah token listrik itu seminggu kita ngabisin berapa ya? 100.000. 100.000. Oh berarti aku masukin nih duit listrik 100.000, ya kan, masuk lagi tuh kalkulasinya. Terus apalagi, internet juga sama, kita perlu akses internet karena mengirim apa namanya, mengirim file biasanya kan online ya. File kita komunikasinya kayak apa, nah itu perlu dihitung. Belum lagi biaya kopi ya, buat editor. Ya belum lagi ini kan bukan jasa aja yang dibayar aja, Iya. tapi biaya produksi kita ketika post pro, dia ngedit, dia makan, dia minum, dia ngemil, nah itu masukin, dapat kan harganya gitu. Nah bedanya kalau aku itu biasanya aku kali 2. Jadi karena begini, Bang ke tengah sedikit. karena gini ya, jujur aku itu bikin harga itu pasti aku angkat setengah 1 kali lipat dari harga yang sudah aku tentuin. Misalnya dari 10 juta gitu ya, aku taruh 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena aku mikir pasti orang akan menawar. Nah maka bikinlah harga itu yang negotiable. Negotiable tuh apa? Maksudnya bisa ditawar. Nah berapa limitnya kita untuk bisa ditawar? Oh aku kasih deh 2 juta untuk ditawar, itu udah limit tuh. Ya udah, itulah harga segitu. Karena ingat-ingat namanya jasa itu tidak bisa tidak bisa diukur. Kita nggak ada jaminan pekerjaan yang jasa ini bisa diperlukan orang setiap saat. Nah, betul sekali. Nah, ada juga kasus kayak teman dia banyak punya orderan, diterima terus orderannya, nyatanya dia nggak bisa ngerjain, bahkan ada proyekan 1 tahun belum jadi. Kan gila itu, proyekan wedding itu, wedding orang tahun ini bulan ini misalnya kawin, resepsinya tahun depan baru selesai. Orang bisa cerai duluan
baru dapat hasilnya. Nah, kan itu bahaya. Nah, itu nggak sehat Bahaya. akhirnya. Orang akan mengira bahwa kita ini nggak profesional gitu. Sewajarnya kan wedding itu dikerjakan kan 1-2 minggu lah. 2 minggu itu udah paling. 3 minggu itu mentok banget 3 minggu tuh. Kalau wedding sih terlalu lama kalau 3 minggu. 2 minggu udah harus selesai. Ya, mentok deh 2 minggu. 2 minggu deh. Makanya biasanya kita itu mengerjakan 1 bulan itu paling banyak tuh 4 project. 4 project itu sudah cukup untuk kita. Itu udah asal perhitungan paketnya bener, paham ya? Nah, yang penting kayak tadi kan. Ya, perhitungannya itu benar. Banyak tuh kalau mau dilihat kayak barang yang kita pakai walaupun milik sendiri itu harus dihitung sewa. Berapa nilai sewanya? Aku nggak tahu banget ya. Kalau nggak tahu ya cari rental, lihat harganya, gitu. Nah, Gitu. Lihat harganya, dihitung. Satuan tuh, kamera body only berapa, lensa berapa, mic-nya berapa. Ada patokan harga. Nah, cari rental yang bisa nentuin harga. Jadi kita semakin profesional dalam mengerjakan bidang jasa ini, nah gitu. Akhirnya orang akan menganggap bahwa profesi sebagai videografer itu ada. Percaya apa enggak bahwa profesi sebagai fotografer, videografer itu nggak banyak yang mengakui. Serius, nggak banyak. Apalagi filmmaker. Teman-teman kita yang di Jogja, di Jakarta itu kesulitan banget kalau nggak ada produksi film. Kebingungan mereka. Banyak teman-teman curhat. Makanya kan ada kemarin donasi untuk filmmaker. Banyak kita ngumpulkan uang untuk ke teman-teman gitu. Ya intinya teman-teman yang di jasa ini kalau kita ambil peribahasanya tuh bikin paket peribahasanya kodok kada mati, ular kada kanyang. Nah, Itu Ipan. Jadi nggak mahal-mahal banget, nggak murah-murah banget. Yang penting sama-sama enak. Terjangkau harganya, kemudian teredukasi juga kita semakin pasarnya kita. Oke, ada lagi sebelum ditutup kankernya tadi ya. Kankernya tuh yang di situ tadi kan, yang mana rata-rata harga yang menurut pasar sudah pandemi rusak lagi pasarnya. Iya, betul sekali. Nah, jadi teman-teman rentalan bagi yang sepi, proyekan nggak ada. Tapi alhamdulillah ini nah jadi bagi sudah mulai. teman-teman yang apa namanya, yang baru berkecimpung di dunia audiovisual masih banyak belajar. Bukan hasil jasa audiovisual ini bukan dimakan untuk diri kita sendiri. Bahkan tadi Bang Adi menyebut kayak banyak yang harus dibagi-bagi dari yang Pak terus kontrol, bahkan ada biaya asuransinya tuh harus dihitung, harus banyak yang matang gitu. Bukan untuk dimakan beli kopi sendiri, banyak yang gitu. Ya nggak Bang? Iya, betul. Sekecil itu harus kita perhitungkan. Kecil apapun harus diperhitungkan. Ya itulah namanya hidup. Iya. Oke.